So, what's up Gunners? Kembali lagi sama gue Tegar di segmen pembahasan. Jadi guys, di video kali ini gue akan membahas video Mas Denny Aprisani yang ngevlog sama Katak Bizer. Jadi di video tersebut ada salah satu orang yang bertanya dengan raut wajah yang sangat kesal nih guys. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung aja panggil orangnya. Ini dia Mas Pianfu. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Pada masih banyak bekal ini. Sibukan sekarang apa nih Mas? Sekarang sibuk ya konten-konten, terus juga kerja juga. Seperti itulah. Jadi ini tempat klarifikasi nih sebenarnya Mas. Ya sebenarnya gue klarifikasi sendiri pun bisa kan. Siap. Bisa. Cuman karena di channel saya tuh nggak mau ada video-video tentang hal-hal seperti ini, jadi saya lempar ke teman saya aja. Sekalian nggak bantu gitu kan. Saya tahu jawab. Amin. Tapi sebelumnya makasih nih Mas Pian sudah jauh-jauh datang dari Jakarta sampai ke Bekasi nih. Menyempatkan waktunya kan buat datang ke sini hanya demi buat konten saya ini gitu. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Cuman karena tadi hujan terus motor mogok juga ya. Yang perjalanan seharusnya cuma 45 menit atau 1 jam berjam-jam dong. Dari jam berapa? Jam 3 ya? Dari jam 3 sampai jam 7. Sampai jam 7 baru sampai. Dari Jakarta ke Bekasi loh. Jadi nih Mas, ini mau menanyakan nih, kenapa di video tersebut menanyakannya dengan raut wajah kesal? Apakah punya dendam pribadi sama Katak Bizer atau kesal atau gimana ini? Kalau raut wajah gue kesel ya emang dari lahir udah begitu kali ya. Udah gak bisa ada apa-apain. Sebenarnya sih gak ada masalah, gak ada masalah pribadi sih sebenarnya gak ada masalah sama si Katak kan. Cuman gue gak suka sama konten-konten yang cerita-cerita hal tawuran. Iya. Ya. Jadi para netizen ini kurang paham. Gak suka sama kontennya bukan berarti gak suka sama orangnya. Iya betul. Kita sama aja kita mengkritik topiknya, bukan mengkritik pribadinya atau personalnya gitu kan. Terus karena kebetulan Mas Denny kontennya sama Katak, ya aku bikin pertanyaannya buat Katak. Dan sebelumnya juga Mas Denny udah mau ngajakin aku kan buat ikut gitu, sekali buat ngikut ke kontennya itu buat tapi Mas Denny juga sebelumnya udah ngajak kan buat bikin konten sama Katak gitu. Cuman akunya nggak bisa, ada bentrok kerjaan. Dan akhirnya aku bikin video pertanyaan itu, nitip. Jadi nggak ada rasa kesal sama sekali. Nggak ada, kalau pribadi mah nggak ada. Soalnya banyak netizen yang berkomentar bahwa Mas Pian ini dibilang menantang Katak Bizer gitu, dari raut wajahnya, dari cara ngomong berbicaranya, dari pertanyaannya itu menantang, banyak banget itu. Kan itu nggak ada apa ya, nggak ada hal yang buat nggak ada hal yang saya mengucapkan menantang benar. Si A gitu. Jelas nih netizen, jelas. Nggak ada perkataan nantang sih kayaknya. Ini klarifikasi dari Mas Pianfu sendiri. Kalau dari Mas Heri, iya itu ada perkataan nantang. Mungkin yang ngikutin gua dari awal tuh ya, yang nantangin Mas Heri, ya itu jelas nantang. Kalau dari kata-kata di Katak mah nggak ada kata-kata nantang. Nggak ada berarti ya. Clear nih. Cuma pertanyaan aja. Sebenarnya kalau misalnya lebih kesel, gue kesel aja sama konten-konten cerita tawuran. Karena gini loh, algoritma YouTube itu habis kita menonton contohnya video mukbang deh. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah 3 kalinya kita buka beranda, itu semua. Nah, videonya video tentang tawuran kan. Nah, coba bayangkan generasi bocah-bocah yang kurang terindikasi ya kan pemikirannya, yang dibebaskan handphone pengawasan gitu. Ya. Di luar pengawasan orang tua. Kan udah tahu nih, anak-anak kecil itu dibebaskan pakai handphonenya kan sama orang tuanya. Ya seenggaknya kita sebagai content creator ya menjagalah hal tersebut kan. Karena kekuatan besar itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Iya benar. Ya. Anda sebenarnya sebenarnya nggak salah kan sih, cuma Katak itu cuma menceritakan. Cuman ya channel si kamar-kamar ini loh
yang salah gitu kan. Nggak bilang salah juga. Kalau bilang Atau salah dia gimana kebutuhan duit. Cuman ya cari duit emang nggak ada yang lain apa ya? Selain konten Selain tawuran konten gitu kan ya. iya, selain konten tawuran. Bukannya mengedukasi malah jadi menginspirasi gitu kan ya. Nah, itu juga konten edukasinya segini. Ngomongin tawuran, Menginspirasinya. ngomongin tawuran ya ada edukasinya segini. Hmm. Tapi ngomongin tawuran ya segini. Iya kan? Jadi lebih Udah banyak ditambah lagi udah nonton terus tambah lagi ke beranda, wih penasaran, wih ada video kotak freezer tawuran sama ini Sasmita bokir tawuran sama ini, jadi orang baca-baca makin penasaran ada video-video tawuran tersebut. Nah, tanggapan Mas Pian kan si kamar-kamar ini dia bilang seperti ini bahwa itu salah anak-anak tersebut karena salah orang tua anak-anak tersebut karena kurang pengawasan. Itu tanggapannya gimana? Apakah salah orang tuanya atau salah konten kreatornya? Kalau dibilang salah sih, dua-duanya salah menurut gua. Benar. Kan dia udah tahu kalau misalnya anak zaman sekarang itu diberi kebebasan untuk megang handphone, Iya, ya benar. kan? Ya seharusnya kita yang mempunyai platform yang luas seharusnya bisa menjaga kan. Dan untuk orang tua sebenarnya harus saling mengoreksi diri aja sih. Benar. Jadi kita sebagai content creator harus mengkoreksi dan orang tua juga harus bisa menjaga anak-anaknya biar bisa menjaga anak-anaknya biar nggak nonton-nonton sembarangan. Jadi dua-duanya salah nih ya. Bukan salah sih, lebihnya tabayun lah. Bukan tabayun, dua-duanya lebih mengkoreksi diri sendiri aja sih. Jadi kita harus saling menjaga itu ya. Menjaga untuk generasi kita ke depannya. Ya. Jadi jangan sampai informasi yang disampaikan malah jadi buruk gitu ke depannya. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu harus dipikir-pikir dulu ke depannya bagaimana kata. Ya. Dan itu juga ada beberapa pertanyaan ya kan. Ada sebab dan ada akibat. Ya. Video itu viral, ya kan. Terus ada gak mungkin dong ada orang yang video itu viral. Pasti bakal ada orang yang penasaran nih. Benar. Nantangin lah, apalah. Dan saya cuma minta tanggapannya aja. Nah, aku sebagai konten creator bela diri dan Mas Denny juga dan konten creator bela diri lainnya, kalau misalnya ada yang pengen tahu ya kan, ngajakin kita sparring, nah, ayo sparring. Ya sparring kalah menang ya udah biasa gitu kan. Yang penting persaudaraan ya. Yang penting persaudaraan, silaturahminya. Nah, terus tanggapan Mas Pian tentang ilmu kebalnya si katak ini gimana tanggapannya gitu? Ilmu kebal. Berarti ini ngomong tentang kekebalan. Ini enggak ngomong kebal enggak cuma sekatak doang kan. Ya, tapi lebih semua orang yang kebal gitu. Kalau aku pribadi ya sebenarnya sih itu sinapsis sih masing-masing. Kalau aku pribadi soal ilmu kekebalan zaman sekarang tuh sebenarnya aku sama Mas ini sependapat sih, belum pernah ketemu sama orang yang benar-benar kebal gitu. Paling sekalinya ada yang kebal itu pakai trik gitu kan. Ya, kayak debus. Kan kita orang bela diri pun tahu kan triknya gitu kan. Tapi soal kekebalan di PSAT diajarin nggak soal ilmu kekebalan? Nggak ada. Nggak ada diajarin kekebalan, nggak ada. Dan kebanyakan kan sebenarnya Mas Denny itu membuat konten tidak percaya hal-hal yang seperti kayak gituan kan. Jatuhnya musyrik. Nah, karena Mas Denny itu sering bikin konten-konten sama si pesulap merah. Ngebongkar-bongkar tentang ilmu kekebalan lah, perdukunan lah. Muncul konten kreator cerita tawuran. Ini tadi mengedukasi, malah menginspirasi gitu. Menginspirasi lagi. Mengedukasinya itu kalah sama menginspirasi, jadinya ketimpal beban berat ini. Terus kemusyrikan makin bertambah. Oh iya. Apalagi ada tuh tayangan di Trans 7. Judulnya gini. Heboh, anak STM ilmu kebalnya bukan main-main. Oh iya, ada kan makin digituin lagi. Saya sempat lihat. Ini perdukunan makin marak lagi ya, makin bertambah. Musyrikan makin bertambah. Kita udah capek-capek mengedukasi, ya kan? Iya. Muncul lah konten kreator tawuran ini. Set. Gitu. Berarti percaya nggak sih sama ilmu kebal kayak gitu tuh? Belum. Belum percaya. Untuk saat ini sih belum. Karena belum ada yang benar-benar membuktikan depan mata gitu kan ya. Belum. Nah, terus gimana tanggapan Mas Pian tentang orang netizen nih yang percaya dan pro banget sama ilmu kebalnya katak bizer ini? Iya.
sebenarnya gak cuma katak doang ya. Semua. Sebenarnya sih gue lebih nggak suka tuh sama orang yang ngomongin konten cerita tawuran. Iya. Kayak sih ini nih, kayak bocil-bocil ini terlalu apa ya? Ada. Sebenarnya katak sendiri pun di videonya Mas Denny, dia bilang, Mas Denny nanya gini, sebenarnya kekebalan kamu itu lebih keberuntungan sama bapak benar-benar kebal. Beruntungan dia jawab. Dia menjawab keberuntungan. Ya. Ya sudah. Nah, tapi netizen ini yang melebihkan, si katak sendiri pun nggak ngomong, woi gue kebal nih, nggak ngomong kayak gitu. Cuman netizennya ini yang berlebihan banget nanggepinnya bahwa si A beginilah, si B beginilah, si S beginilah. Sebenarnya netizen itu yang sangat apa ya, berlebihan banget, terlalu lebay, bocil-bocil baperan, bocil-bocil berlebihan, bocil-bocil yang kekurangan edukasi. Kebanyakan gitulah. Susah dijelaskan. Nah, kamu sendiri anak STM. Iya. Ya kan? Ya. Ada nggak di STM kamu yang begitu? Kebal nih dalam tanda kutip. Kalau masalah kebal belum pernah ngelihat. Belum pernah ngeliat. Tapi kalau cerita ya banyak lah. Kalau kebal-kebal mah. Kalau cerita-cerita. Cuma kalau ngelihat depan mata langsung dari teman sekolah, teman-teman main kan itu nggak ada yang bisa membuktikan secara langsung di depan mata. Cuma gitu. cerita doang. Iya benar. Dan saya pun termasuk orang yang nggak gampang mempercayai hal-hal spiritual gitu. Kayak misalnya dukun santet atau dukun pelet segala macam, mau kebal terus susuk lah segala macam, itu saya orangnya nggak gampang percaya sama begituan gitu kan ya. Nah, tapi maraknya video-video konten cerita tawuran ini di sekolahan kamu jadi gimana? Booming. Iya. Terus tanggapan anak-anak di sekolahan? Ada ya, banyak sih yang bilang bahwa cerita mereka itu ya bohong. Oh, nanggepinnya bohong, bahwa cerita mereka itu bohong. Cuman kan bohong nggak bohongnya hanya mereka yang tahu gitu kan, hanya mereka dan teman-teman sekitar mereka yang tahu. Kita kan nggak tahu apa-apa kan gitu kan. Nah, sebenarnya sih selain konten-konten cerita tawuran, gue tuh paling kesel konten-konten konten-konten pembodohan publik yang membawakan mengataskan nama agama. Itu gue paling kesel, dua konten itu. Dukun berkedok ustadz. Dukun berkedok ustadz. Banyak banget ini. Terus juga konten-konten cerita tawuran, pembodohan, mengatasnamakan Tuhan, itu gue kesel banget. Kalau misalkan emang sih, gue juga sebagai orang pun gue seneng ngebegoin orang bego. Cuman gue ngebego-begoin orang, gue nggak bawa nama Tuhan. Benar. Gue bikin ngebegoin orang bego biar dia tuh pinter. Iya. Jadi tuh membuat para penonton netizen itu lebih mawas diri lah, jangan terlalu percaya apa ada yang Anda lihat gitu kan. Sebelum membuktikan secara langsung ataupun mengenalinya. Gitu. Oke, tadi kamu STM apa SMK? SMK apa SMA? SMK, STM. Cowok semua ya? Ada cewek. Oh, ada ceweknya. Ada nggak? Kita coba samperin yuk gitu. Ke sono. Oh, Iya. Ya. Kan biasanya anak muda kan begitu. Enggak ada, cuman lebih ke ngata-ngatain sih. Ngatain. Iya. Oh, banyak, berarti hatersnya banyak, hatersnya. Banyak. Cuman hatersnya itu nggak main begini. Nggak standby komen. Karena apa ya? Kalau anak-anak STM itu kan, anak-anak SMK kan mereka juga ngalamin kan. Jadi pemikiran mereka pun lebih luas daripada bocil-bocil FF gitu kan ya. Jadi ya wajar lah kalau mereka nggak percaya begitu aja gitu kan ya, sama cerita-cerita si itulah. Oh, berarti orang-orang yang komentar kayak gini tuh belum pernah merasakan aslinya. Iya. Bisa dibilang kayak gitu ya? Bisa. Iya, hanya merasakan dalam game saja mungkin. Dari game, terus juga dari ceritanya ya. Iya benar. Gitu guys, jadi perlu diketahui kalian dan diulangi lagi, gua gak ada masalah sama katak.
gue cuma gak suka sama konten-konten cerita tawuran ya kan. Terus bilang nantang, gue juga gak begitu nantang, gak ada nantang. Kalau misal pengen ketemu sama Katak, gue pengen banget ketemu silaturahmi. Cuman ya gue YouTuber dengan subscriber paling ke bawah pun susah kayaknya. Sedangkan dia yang lagi viral-viralnya gitu kan ya. Jadi mau menemuin pun susah. Iya, kebetulan dia juga sibuk ya kan. Banyak panggilan. Berarti kalau misalnya mau ngeduluin ya pasti ngeduluin ada duitnya dulu, yang ininya banyak dulu, logis ya kan. Benar. Kalau misalnya kayak YouTuber kayak gue, apaan nih subscriber cuma 2.000 begitu. Buang. Iya. Logis kan. Jadi pada intinya di sini Mas Pian nggak ada dendam sama sekali sama Katak Bizer. Ya. Cuman emang raut wajahnya dari kecil kayak gini, dari lahir mungkin. Sebenarnya itu gimmick. Gue ngomong kayak gitu gimmick. Biar gimmick. Panas aja, biar panas. Kalau orang yang tahu gue pasti ngakak ngeliatin itu. Aslinya gimana? Aslinya ya kamu ngeliatnya gimana aslinya? Biarkan orang yang tahu Mas Pian itu apa. Jangan dari cerita ya. Iya. Jadi jangan datang langsung aja. Nah, ini nih pesan penting nih. Kalian kalau mau mengetahui seseorang itu jangan dari cerita merekanya. Jangan dari cerita orang-orang lain. Langsung aja temuin orangnya, terus kalian pasti tahu gimana orangnya langsung gitu kan ya. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian gak suka sama gue, pengen sparring sama gue, boleh. Langsung aja di Instagram. Masih aja nantang ini di konten saya aja nantang. Boleh lo mau kriterianya peraturan street fight boleh ya kan. Cruzeiro boleh. Boleh. Gue kontenin. Belum ada loh di konten gue kan biasanya sparring silat, boxing. Bebas belum ya? Bebas belum ada. Boleh. Nanti tinggal DM aja kita ketemuan, tapi abis sparring kita ngopi-ngopi, ya kan? Iya pasti. Kita sparring aja tapi nggak ada rasa dendam, justru malah menambah saudaraan. Jadi saling memahami, saling mengerti. Akhirnya kita bisa sparring makin dekat kan. Iya benar. Akhirnya Mas Pian pun mau datang dari Jakarta ke sini gitu, ke Bekasi. Dan satu lagi, di situ ada pertanyaan gue yang ini, bagaimana tanggapan dan tanggung jawabnya kalau misalnya banyak orang-orang yang mengikut terinspirasi sama Katak tersebut. Iya, kayak tawuran apalah. Sebenarnya gue berharap Katak tuh berbicara seperti ini. Kalau gue pribadi, kalau misal gue dibalikin gitu pertanyaannya, kalau memang itu terbukti karena terinspirasi dari video saya akan mengedukasi orangnya, ya kan? Kirim, kalau misalnya dia masih di daerah Jabodetabek, gue samperin. Tapi kalau misalnya orang di luar, gue pasti akan japri pribadi. Sebenarnya gue pengen dia menjawab hal seperti itu. Tapi pada kenyataannya di video tersebut dia cuma jawab seperti ini. Apa yang mau ditanggungjawabkan gitu kan, seperti itu kan. Karena kata dia bilang dia hanya mengedukasi kan. Tapi secara tidak langsung dia itu menginspirasi gitu kan, bukan mengedukasi gitu. Iya, edukasinya segini, ya kan. Inspirasinya segini. Inspirasi untuk orang bocah-bocah tawuran. Emang sih secara tidak langsung dia sih nggak nyuruh tawuran ya kan. Ya, cuman kan pemikiran bocah tuh kan beda. Yang pertama tadi banyakkan cerita tawurannya, atau juga algoritma YouTube bawahnya pasti banyakkan tawuran itulah. Jadi menurut gua kalau cerita-cerita kayak gitu mending jangan dikontenin gitu kan. Masalahnya YouTube itu kan tersebar luas gitu kan. Oke guys, mungkin cukup sampai sini aja pembahasan kali ini. Mungkin dari Mas Pian sendiri ada pesan-pesannya nggak buat netizen penonton cerita tawuran tersebut nih, gimana nih? Jangan terlalu percaya, jangan terlalu fanatik. Bebas deh percaya enggaknya tuh bebas deh, suka-suka lu sih. Suka-suka lu. Cuman ya jangan terlalu fanatik aja sih. Jangan Ade bilang bener A gitu, jangan berlebihan lah. Istilah katanya apapun berlebihan itu tidak baik. Dan satu lagi gue pengen menantang lagi nih orang-orang yang masih sering cerita-cerita tawuran ya. Tuh, buat kalian yang suka cerita-cerita tawuran ditantang sama Mas. Gue nantang dan menantang cerita-cerita tawuran yang ada di YouTube. Berat nih guys, berat. Lagi lu udah jadi orang besar lah. Banyak pengikut lu. Yang lu ngomong A aja, dia pasti bakal ngikut. Iya benar. Ya kan? Ya udahlah. Mungkin yang yang teredukasi itu cuma sedikit.
Tapi kemungkinan emang banyak banget yang terinspirasi, apalagi anak-anak yang di bawah umur kan ya. Yoi. Pasti bakal terinspirasi nih. Gue senang lu sama konten-kontennya Katak. Dia tuh nggak cerita tawuran, tapi di konten lain gitu kan. dia cuma masih cerita. Udahlah, jangan cerita. Masih banyak cara mengais rezeki, guys. Jangan cerita-cerita kayak gitu lagi lah. Walaupun tujuannya bagus memang, gue akuin tujuan Katak ini atau tujuan orang-orang yang cerita-cerita tawuran tersebut itu bagus memang tujuannya. Cuman kan kita nggak tahu kan yang nonton itu nanggepinnya gimana gitu kan ya. Iya betul. Jadi sekali lagi gue menantang dan menentang konten-konten cerita tawuran. Mau siapapun itu orangnya. Kalau lu nggak suka sama gue, tinggal japri aja sama gue. DM. Pasti dibales. Pasti dibales. Ya lah, orang masih kecil. Gak kapok-kapok Mas Pian ini nantang-nantangin orang nih. Ya, kalau ini gue berani. Kalau ini gue bener nantang. Karena emang gak gimmick sih, gue beneran. Nantang gimana nih? Dalam hal apa nih? Kenapa menantang gitu loh? Ya gue gak suka aja sama cerita. Banyak orang-orang punya masa kelam kok. Bener. Dan mungkin karena zamannya aja sekarang udah zaman beda. Gampang dipublikasikan ya. Zaman gue pun lebih parah dari apa yang diceritain. Dan mereka itu nggak buka mulut, santai-santai aja karena tahu itu hal yang tidak baik. Ya udah nggak usah diingat-ingat lagi, nggak usah dibuka-buka lagi. Kalau emang main bertobat ya nggak usah cerita-cerita begituan lagi. Tobat ya tobat aja gitu kan. Hanya Tuhan yang tahu kalian tobat. Cerita masa lalu gue ya masa lalu. Iya. Gue juga nggak mau cerita masa lalu gue kayak gimana. Biar kalian tahu gue hal yang kayak gini. Gue orang gini apa adanya, ya udah lu mengenal gue ya begini. Iya. Yang sekarang gue selalu ingatkan masa lalu lagi. Sama seperti mantan. Cukup nih berarti. Ya. Oke guys, itu dia klarifikasi dari Mas Fianfu ya guys ya. Pembahasan. Klarifikasi dan pembahasan kita. Klarifikasi dan pembahasan. Jadi di pertanyaan tersebut nggak ada kata-kata menantang, nggak ada walaupun raut wajah kesel, tapi aslinya emang nggak kesel karena emang seperti itu dari lahir ya. Jadi mohon dimaafkan jika ada salah kata. Dan buat kalian yang komen-komen Mas Fianfu suka nantang-nantangin orang gitu kan, sombong gitu segala macam, kalian temuin aja langsung orangnya biar tahu orangnya itu seperti apa. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan like juga, dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Mas Fianfu, ada di bawah ini ya guys ya. Oke, sampai di situ video kali ini. See you the next video. Salam creator. With